Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Juliandani. I'm student in English Study Program, Faculty of Tarbiyah and Teaching Training, State Islamic University, Dato Karama, Palu. In here, I will teaching about grammar translation method or GTM. Before I give you all example about grammar translation method, I will explain about what is grammar translation method. Grammar translation method merupakan suatu metode perpaduan antara kegiatan atau metode grammar dan translation. Dalam metode ini, siswa diharapkan mampu menerjemahkan suatu kalimat bukan dengan mengartikan saja, tetapi mereka juga mampu memahami maksud dan menganalisis susunan gramatikal dari kalimat tersebut. Metode GTM sekarang ini masih sering digunakan di sekolah-sekolah dari jenjang sekolah dasar, SD, sekolah menengah pertama, SMP, maupun sekolah menengah atas atau SMA. Guru masih sering mengartikan teks bahasa asing ke dalam bahasa ibu. Dimaksudkan siswa dapat memahami kalimat tersebut secara runtut. Penggunaan GTM harus disertai keaktifan siswa dalam menerjemahkan teks bahasa asing, sehingga siswa juga mampu mengartikan teks bahasa asing menggunakan bahasanya sendiri. Pada metode grammar, siswa mempelajari kaidah-kaidah gramatika bersama dengan guru dengan daftar atau kelompok-kelompok kosakata. Kata-kata tersebut kemudian dijadikan frase atau kalimat berdasarkan kaidah yang telah dipelajari. Pada metode ini, penguasaan kaidah-kaidah lebih diutamakan daripada penerapannya. Keterampilan lisan seperti pelafalan tidak dilakukan. Metode ini mudah penerapannya karena guru tidak harus fasih berbicara bahasa yang harus dipelajari, sedangkan evaluasi dan pengawasannya juga tidak sulit. Metode translation atau the translation method berisi kegiatan-kegiatan penerjemahan teks yang dilakukan dari hal mudah ke hal yang sulit. Pertama, dari bahasa sasaran ke bahasa ibu dan sebaliknya. Penerjemah teks dilakukan dengan cara penerjemahan kata per kata maupun gagasan per gagasan, termaksud ungkapan idiomatik seperti pada metode grammar. Metode translation dapat diajarkan pada kecil maupun besar dan guru tidak harus menguasai bahasa sasaran. Perpaduan dua metode tersebut di atas melahirkan metode grammar translation atau the grammar translation method atau disingkat GTM yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Kelas diajarkan dengan menggunakan bahasa ibu. Diharapkan siswa mampu menyerap dan memahami materi dengan mudah. 2. Pengajaran dimulai dengan pemberian kaidah-kaidah gramatika dan mengacu pada kerangka gramatika formal. Contohnya, guru menjabarkan pengertian dari kata benda, kata kerja, subjek, predikat dari susunan kalimat tersebut. Contoh dari kata benda yaitu kursi, bahasa Inggrisnya chair, meja, bahasa Inggrisnya table, tas, bahasa Inggrisnya bag, pulpen, bahasa Inggrisnya pen, papan tulis, bahasa Inggrisnya whiteboard. Dan kata kerja di sini ada 4. Yang pertama, membaca atau reading, 2. kerja atau working, 3. menulis atau writing, 4. memasak atau cooking. Lalu kosakata yang diajarkan bergantung pada teks yang dipilih sehingga tidak ada kesinambungan antara kelompok atau daftar kosakata yang satu dengan lainnya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi contohnya. Penghafalan dan penerjemahan merupakan ciri kegiatan yang menonjol, yaitu menghafal dan menerjemahkan kosakata dan kaidah gramatika. Penghafalan dan kosakata kaidah gramatikal. Kelima, pelafalan tidak diajarkan atau sangat dibatasi hanya beberapa aspek saja.
Karena tujuan dari Grammar Translation Method ini, siswa diharapkan mampu mengerti terjemahan dari suatu kata sehingga cara baca dalam metode ini tidak begitu diperhitungkan. Keenam, lebih menekankan pada keterampilan membaca dan menulis daripada menyimak dan berbicara. Ketujuh, menekankan ketepatan siswa diharapkan dapat mencapai standar yang tinggi dalam penerjemahan. Kedelapan, menggunakan bahasa ibu pelajar sebagai medium instruksi dimaksudkan agar siswa mudah mencerna teks dalam bahasa asing. Kesembilan, dalam metode ini guru memberikan latihan kepada siswa dengan cara memberi kalimat, kemudian siswa diminta untuk menebak terjemahan dari kalimat tersebut. Sekian penjelasan tentang Grammar Translation Method. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.